Berdebat Tritunggal lawan Muslim, Tritunggal pasti kalah. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Study. Saya dikirimin sebuah tayangan. Katanya nih akan ada debat ya antara mantan artis, mantan mentalis, mantan magician yang badannya kekar. Anda udah tahu ya, mudah-mudahan tahu ya. Mantan magician, mantan artis, mantan mentalis yang badannya gitu ya. Melawan saya menyebutnya anak kemarin sore, effeminate ya. Laki nggak jelas, perempuan nggak jelas ya. Siang ngaku laki, malam ngaku perempuan, katanya sih begitu ya. 1 Korintus 6 ayat 9, di situ ada beberapa kriteria orang ya. Ini orang nomor 4 disebut effeminate. Mudah-mudahan Anda tahu dengan hal ini. Saya menyebutnya sundel bolong karena laki enggak, perempuan enggak. Mereka akan debat. Debatnya adalah antara Tritunggal dengan Muslim. Saya ini jagoannya debat, Pak. Ya, saya berdialog dengan orang Muslim sudah berapa kali nggak kehitung. Saya setiap hari, sehari 2 kali sehari, 3 kali sehari, saya selalu masuk room-roomnya Muslim. Bedanya adalah kita tidak boleh nyebut-nyebut nama, nyebut-nyebut kitab, nyebut-nyebut junjungan atau sesembahan keyakinan lain. Ini jagonya debat ini, ya. Jadi kepada Om mantan artis yang badannya kekar dan kepada anak kemarin sore yang effeminate, laki nggak jelas, perempuan nggak jelas. Kalau kalian mau debat, contohlah cara debatnya Henry Tan Dianta. Ya, contohlah seperti itu. Cuman nanya doang. Saya nanya ya, nah begitu. Saya nanya, nggak boleh Anda mengatakan bahwa kitabmu salah, nabimu salah, nggak boleh. Anda harus nanya begini ya. Contohnya misalnya Pak Pendeta HTD, bagaimana dengan Mazmur 22 ayat 1, kira-kira itu sama nggak dengan Matius 27 ayat 46? Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu namanya nanya. Nanti akan dijelaskan ya. Debat ini antara mantan artis dengan anak kemarin sore effeminate ini terjadi karena ya memang itu menurut saya ya kesalahan si effeminate anak kemarin sore itu, laki enggak, perempuan enggak. Dia menyinggung-nyinggung keyakinan lain. Kalau pemahaman dia sebagai Nasrani, dia kan Tritunggal, Nasrani, enggak ada apa-apanya itu. Di tempat kami disebut level anak TK, tak kasih tahu. Jadi kalau debat pasti Muslim menang, Saran saya, Om mantan artis jangan sendirian ya, temenin kayak sama sobatku itu ya. Setan nomor 2, aku kan setan nomor 1. Dia juga Tan juga ya. Saya kan Tan Hoi Nai, dia Tan juga. Ini setan nomor 1, sana ada setan nomor 2. Ya. Temenin dia aja cukuplah 1 ya. Cuman kalau ini ajalah tanya jawab ya. Sebaiknya memang jangan menyebut ya. Kesalahan dari anak kemarin sore ini, dia bukan Kristen. Satu lagi ingin saya ingatkan, dia bukan Kristen, dia Tritunggal ya, dan dia Nasrani ya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia, sebut aja Nasrani, bukan Kristen ya. Itu saran saya. Saya dimintain pendapat kan, bagaimana Pak ATD jika itu si mantan artis itu yang ganteng itu mau berdebat dengan anak kemarin sore yang effeminate. Ya, effeminate itu ada di 1 Korintus 6 ayat 9. Itu ada 5 macam orang. Ini macam orang nomor 4, effeminate ya. Baca aja 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Saran saya pertama, jangan sendirian.
om mantan artis yang ganteng jangan sendirian ya. Temenin satu lah. Itu temenku itu ya. Dia kan mualaf, kalau saya kan kebalikannya. Ya, saya dari mantan muslim jadi Kristen, kalau dia kan dari Kristen jadi muslim ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Temenin dia satu orang ya. Soalnya kenapa saya sarankan itu, dia kan juga sudah sering debat ya. Jadi dia sudah ngerti cara debat itu bagaimana, tidak ada hujat, tidak ada caci maki. Saya ini juga jagonya debat, tidak ada hujat, tidak ada caci maki, tidak ada bahasa kebun binatang, tidak ada bahasa rumah sakit jiwa, tidak ada bahasa toilet. Ya, Om mantan artis, lawan Anda ini bukan Kristen. Dia Nasrani. Jadi Alkitab itu cuma mengenal dua golongan, Kristen atau Nasrani. Nasrani hanya ada satu ayat, kisah 24 ayat 5. Kristen ada 6 ayat. Ya, salah satunya 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Lawan Anda bukan Kristen ya, dia Nasrani. Jadi Islam pasti menang, Muslim pasti menang, pasti menang. Pasti menang kalau sama Nasrani. Ya. Kalau ini Kristen ya, kalau sama Kristen jangan debat. Sama Nasrani silahkan ya. Pasti menang kok. Itu teman saya itu sudah jagonya itu ya. Ya, Om jangan sendirian ya. Ini saran saya ya, saran saya seperti itu ya. Ini saya kan disuruh menanggapi debat antara mantan artis dengan sundel bolong ya, effeminate ya. Saya ngasih saran dong, karena aku kan jagonya debat ya, debat kemana-mana, udah biasa saya debat ya, seperti itu, debat off maupun on, offline ketemu langsung atau online lewat media-media sosial ya. Jangan bikin gaduh ya, debat nggak apa-apa ya, habis debat peluk-pelukan kok kita. Boleh tanya itu sama yang lain itu. Habis debat peluk-pelukan. Debat itu tidak untuk membuat kamu jadi ikut aku yuk. Punya musalah, kamu ikut aku. Enggak begitu. Ya, enggak ada punya musalah ya. Punyamu imani, tapi saya kasih tahu nih kayak gini nih. Nah, soal kamu enggak percaya ya silahkan. Kamu tetap imanmu ya tetap silahkan gitu loh. Cuman saya ngasih tahu di tempat kami seperti ini, terus aku nanya tempatmu itu, aku nanya ya, cuman nanya doang. Ya, tidak untuk dibantah, tidak. Anda jelasin, kalau bisa jelasin ya sudah. Seperti itu saja ya. Itu yang namanya dialog ya. Ya, tidak ada menang kalah, ya. Seperti itu. Terus harus berlangsung dengan damai karena 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Itu harus sopan, harus dengan lemah lembut, kemudian harus dengan hormat terhadap firman Allah ya. Harus dengan murni, artinya tidak boleh menjatuhkan ya, harus dengan murni ya. Allah mau semua orang selamat, jadi tidak boleh dengan menjatuhkan, tidak boleh ya. Memberitahu boleh, memberitahu, tapi karena Allah itu memang mau semua orang selamat, cukup sampai memberitahu saja, tidak udah maksa. Kalau gitu kamu ya, misalnya nih kan dulu ada itu debat zaman dulu, kalau bisa buktikan hari ini juga aku masuk ke agamamu, itu nggak boleh kayak gitu tuh. Itu bukan debat, itu bukan dialog ya. Clear ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta. Itu tanggapan saya tentang debat antara mantan artis ya toh, dengan mantan artis, mantan apalagi, mantan mentalis, mantan magician ya toh, dengan effeminate sundel bolong. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita boleh hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.